Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi para mahasiswa ya keperawatan. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara manajemen airway dan breathing pada kegawat dauratan in elderly atau pada lansia ya. Baik, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan ya, bahwa kalau kita melihat ya, manajemen airway breathing ini sangat vital sekali ya, karena bahwa konsep oksigen masuk ke dalam tubuh manusia terutama pada populasi khusus yaitu lansia itu diawali dari pembebasan jalan nafas. Jalan nafas yang masuk ke dalam paru-paru ya. Ini nanti tentunya ada jalan nafas atas, ada jalan nafas bawah ya. Nah, tujuannya adalah teman-teman nanti mahasiswa mampu mengetahui tentang gangguan yang terjadi pada jalan nafas, yaitu khususnya pada lansia. Kemudian tujuan instruksional khususnya dalam mengatasi masalah yang terjadi pada masa lansia, mengidentifikasi faktor penyebab masalah pada lansia, ya. Kemudian mengidentifikasi tanda dan gejala adanya gangguan pada airway pada lansia. Kemudian mengatasi masalah gangguan pada airway. Ya, jadi harapannya teman-teman nanti akan mengenal ini tentang bagaimana jenis-jenis sumbatannya, kenapa begitu vitalnya ya jalan nafas ini menjadi materi utama di dalam keperawatan gawat darurat pada lansia pada kesempatan pagi hari ini. Nah, bagaimana manajemen trauma pada lansia sama seperti pada umumnya, yaitu kegawatan pada dewasa ya. Pada kasus-kasus dengan pasien dengan sadar ya, yang di mana ada nadi, kita menganut pada ATLS maupun ACLS, yaitu dimulai dari primary survey. Apa itu primary survey? Yaitu melakukan pengkajian dari masalah airway, jalan nafas, yaitu masalah ke breathing, masalah ke sirkulasi, masalah ke disability dan exposure. Nah, pada pokok pembahasan hari ini adalah masuk ke poin 1 dan 2, yaitu airway dan breathing. Nah, masalah atau gangguan jalan nafas airway ya, atau terjadi sumbatan obstruktif ya, obstruktif itu artinya sumbatan. Kalau kita lihat ya secara anatominya mulut ya, mulut pada lansia atau pada orang dewasa ini sangat dekat sekali yang namanya dengan tulang servikal ya, tulang servikal, sehingga mahasiswa tentunya harus mengingat kalau terjadi kerusakan pada airway, pada bagian mulut, bagian upper atas ya, kemudian pada trachea bahkan sampai ke paru-paru, berarti di situ ada proses trauma. Nah, disitulah ada kecurigaan kita kalau terjadi fraktur tulang servikal ya. Jadi fraktur tulang servikal. Apa yang dimaksud dengan fraktur tulang servikal? Ya adanya injury pada tulang bagian leher atau servikal. Tanda-tandanya apa? Ya, biasanya kalau terjadi yang namanya multiple trauma, ya, trauma lebih dari satu ya. Kemudian adanya cedera kepala disertai dengan penurunan tingkat kesadaran. Ya, kemudian ada yang namanya biomekanisme injury. Biomekanisme itu adalah proses terjadinya kecelakaan. Dan yang terakhir adanya jejas di arah leher ke arah kaudal atau ke arah klavikula. Ya, jadi keempat ada itu kita curiga adanya fraktur tulang servikal. Ya, Pak, bagaimana kalau tidak ada atau hanya 2 atau 3? Jika Anda memang mencurigai atau belum tegak diagnosisnya, maka bisa teman-teman perlakukan bahwa korban tersebut mengalami tulang servikal sampai nanti dibuktikan dengan pemeriksaan diagnostik aman ya, daripada nanti
tidak dilakukan secara khusus, malah pasiennya mengalami head injury atau mengalami masalah yang serius, ya. Baik, selanjutnya ya ini adalah contoh-contoh manajemen sumbatan jalan nafas. Ada total yaitu choking, ya. Choking itu artinya tersedak, tersumbat total ya di pangkal leher. Contohnya pada pasien-pasien yang mengalami tersedak makan misalkan makanan, contoh saja ya bakso gitu ya, bakso yang mungkin dalam proses mengunyahnya tidak melewati proses yang fisiologis gitu, sehingga masal main telan atau mungkin terkejut, nah, secara otomatis pasien tersebut mengalami choking, ya. Kemudian yang kedua adalah parsial, ya, yaitu ada benda asing, contohnya cairan. Nah, yang di dalam lingkaran itu adalah bunyinya yaitu gargling. Kemudian ada pangkal lidah, snoring, dan perubahan anatomis yang disebut dengan crowing, ya, ini. Nah, yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi bunyinya adalah snoring, ya. Karena apa? Terjadi penurunan refleks vagus, ya. Pangkal lidahnya tidak mampu dikontrol sehingga saraf-saraf dan otot mengalami kelemahan sehingga pangkal lidah jatuh ke belakang. Dan ini paling sering terjadi pada lansia atau pada kasus-kasus yang mengalami penurunan tingkat kesadaran. Nah, terus bagaimana tindakannya? Teman-teman nanti akan diarahkan untuk manajemennya, ya. Bisa dengan manual, basic airway manual, ya, atau dengan alat, ya, alat-alat yang untuk membebaskan jalan nafas. Ada oropharyngeal airway, ada nasopharyngeal airway, kemudian ada penggunaan alat advance airway yang disebut dengan endotracheal tube, dan ada tracheostomy, dan ada alat tambahannya yaitu LMA, laryngeal mask airway dan combi tube. Ya. Nah, kemudian bagaimana perubahan anatomi pada lansia? Ya, yang kita lihat pada lansia secara penglihatan, ya, yaitu terjadi pada perubahan anatomi pada bagian mulut dan gigi, ya, di mana mungkin giginya sudah banyak yang patah, ya, atau rusak, kemudian mulut yang sudah mengalami kesulitan di dalam membuka, ya, atau mengalami kalsifikasi, kemudian pangkal lidahnya pun, ya, lidahnya mengalami pembesaran, kemudian langit-langitnya pun mengalami struktur, ya, dan esofagialnya pun mengalami struktur, ya, pada bagian faring-laringnya. Sehingga ini yang perlu kita pertimbangkan nanti di dalam manajemennya. Karena pada lansia ini sudah mengalami fungsi secara fisiologis. Nah, ya, jadi kalau pada lansia apa yang terjadi, yaitu adanya gigi geligi, ya, yang sudah mulai rapuh, kemudian adanya nasofaring juga, kemudian ada yang namanya makroglosia, yaitu pembesaran lidah, dan ada juga adalah mikrostomia. Ya, mikrostomia adalah kecilnya bukaan mulut. Dan adanya artritis atau mungkin karena adanya kalsifikasi pada sendi-sendi leher sehingga sulit untuk dilakukan tindakan intubasi atau pembebasan jalan nafas karena adanya kekakuan. Dan juga dipengaruhi oleh yang namanya panjang pendeknya leher si pasien tersebut, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi gigi patah, ya? Kalau terjadi gigi patah harus diambil segera, ya. Harus diambil segera. Ya, harus diambil segera. Kenapa? Karena ini merupakan menjadi sumber benda asing, ya.
Contoh lagi apa? Yaitu gigi palsu. Nah, perlu ditimbangkan adanya penggunaan gigi palsu. Kenapa? Hampir lansia yang mengalami penurunan tingkat kesadaran, apalagi dengan tingkat pendidikan atau sosial ekonomi yang menengah, itu untuk fungsi estetikanya dipasang gigi palsu. Dan ini harus kita kaji ya, dengan menggunakan teknik look, ya, dilihat, kemudian dilakukan finger sweeping, ya, dimasukkan salah satu jarinya, ya, atau dengan menggunakan sudip lidah, kemudian kita kaji observasi apakah memang adanya penggunaan gigi palsu atau tidak. Dan ini harus teliti, ya, karena gigi palsu ini bisa menyerupai hampir bentuk aslinya. Ya. Nah, terus bagaimana yang perlu diperhatikan pada orang lansia? Yang pertama adalah hati-hati kalau pada saat memasang nasogastrik dan nasotracheal tube, ya, karena rapuh, ya, karena nasofaringnya itu rapuh sehingga dapat menyebabkan terjadinya perdarahan hebat. Ya, jadi memang betul harus dikaji dan penggunanya harus menggunakan silokain, ya, atau gel untuk mencegah terjadinya iritasi tersebut. Kemudian untuk artritis leher, nah, ya, ini menjadi penyulit intubasi, menambah resiko terjadinya cedera spinal cord bila melakukan manipulasi penderita dengan osteoartritis tulang belakang. Nah, tentunya ini menjadi pertimbangan buat penolong untuk menggunakan ukuran laringoskop dan selang intubasi yang sesuai. Itu ya. Jadi teman-teman nanti apa sih yang dikatakan laringoskop? Ya, itu dicatat istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang mungkin unfamiliar ya. Laringoskop, intubasi, itu apa tuh? Ya, laringoskop adalah alat yang digunakan untuk memasukkan yang namanya selang mulut atau selang endotracheal tube atau selang intubasi yang sesuai ya, laringoskop. Nah, kemudian bagaimana di breathing ya? Pada kasus dengan trauma akut, tentunya atasi hipoksemia dengan pemberian oksigen meski dengan risiko hiperkapnia. Ya, bila terdapat ancaman gagal nafas pada kondisi lansia tersebut, maka segera lakukan tindakan intubasi dan ventilasi mekanis. Nah, nanti akan saya jelaskan kira-kira masalah apa aja di breathing ya, karena pada lansia ini sudah mengalami fungsi penurunan paru ya, dan mungkin ada proses infeksi juga sudah mulai banyak pada kondisi pasien lansia ya. Nah, pertimbangan kita kenapa sih harus diawali untuk oksigenasi manajemen airway ya? Karena kita mempertimbangkan adanya golden hour atau waktu yang dibutuhkan agar tidak terjadi kerusakan di dalam cerebrumnya, di mana respon time-nya adalah 4-8 menit. 4-8 menit, penyebab kematian tercepat, ya, maka harus dilakukan pertolongan adalah airway, breathing, sirkulasi. Ada juga referensi yang mengatakan 5-7 boleh, ya, artinya masih dalam waktu 4-8 menit. Tentunya semakin cepat penanganannya, maka gejala hipoksia ya pada bagian cerebrum atau otak itu akan semakin cepat teratasi dan tidak menyebabkan kerusakan yang sifatnya permanen dan di target-target organ lain. Oke, ini menjadi pertimbangan ya. Selain itu juga masalah airway ini adalah tadi sebagai jalan masuknya oksigen ke paru-paru, diedarkan ke seluruh tubuh sampai masuk ke sistem selnya. Nah, ini adalah tadi ketika kontrol masalah airway itu masalahnya dengan tulang servikal. Jadi manajemen airway dan kontrol servikal ini menjadi satu paket ya, nggak cuma hanya mikirin di
airway-nya saja. Apa tanda-tandanya? Ya, tadi saya sudah sampaikan ada multiple trauma, ada trauma kapitis dengan penurunan kesadaran, kemudian luka di atas klavikula, kemudian biomekanika yang mendukung. Nah, terus selanjutnya apa? Ya, perubahan sistem respirasi pada geriatrik atau lansia. Ya, yang pertama perubahan morfologis dan struktur torak. Nah, ini yang menjadi masalah juga ya. Yang pertama adanya kalsifikasi pada bronkus dan cartilago costae. Ini menjadi salah satu faktor atau pemberat atau penyulit ketika kita melakukan ventilasi manual atau tambahan. Ya. Kemudian terjadi peningkatan kekakuan sendi costovertebralis. Jadi elastisitasnya berkurang. Kemudian terjadi peningkatan diameter AP. Peningkatan diameter AP itu adalah singkatan dari anterior posterior. Jadi volumenya menambah, ya diameternya. Terus apalagi terjadi peningkatan kerja otot pernafasan dalam penggunaan otot bantu pernafasan. Ini yang terjadi pada sistem respirasi pada lansia. Ya, mungkin kalau secara normal pada orang dewasa hal ini tidak terjadi ya. Nah, tapi yang perlu diwaspadai terutama pada fase pandemi, ya, terutama pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID, ini menjadi masalah serius, ya, apabila kalau memang pasiennya ada gejala sesak nafas, kemudian ada riwayat demam, kemudian dari hasil ronsennya terdapat infiltrat. Nah, ini pertimbangkan, ya, bahwa ada suatu manajemen yang berbeda, terutama di keamanan dengan penggunaan APD levelnya ya. Nah, kemudian perubahan fungsi torak ya, terjadi peningkatan tahanan dinding dada, kemudian terjadi penurunan keefektifan ya dalam pola nafas, terjadi penurunan volume tidal, kemudian terjadi peningkatan exercise ya, induce pada kasus dengan hiperpne ya atau hiperkapni. Kemudian terjadi penurunan ventilasi sadar ya, kemudian terjadi penurunan kekuatan batuk ya, jadi resiko batuknya menurun dan terjadi peningkatan resiko aspirasi. Sehingga inilah yang terjadi pada masalah lansia. Ya, cukup kompleks pada lansia karena semua sistem tubuh akan mengalami penurunan akibat dari aging proses. Bagaimana perubahan morfologis dan struktur paru? Ya, terjadi peningkatan ukuran ductus alveolus, terjadi penurunan jaringan penyokong, terjadi peningkatan ukuran alveolus, dan terjadi peningkatan pemenuhan alveolus. Ya, jadi memang jaringan-jaringan pada alveolinya pun akan mengalami perubahan, terutama di ukuran. Nah, ini akan mempengaruhi di dalam proses yang namanya difusi, yaitu pencampuran atau distribusi O2 dan CO2 di tingkat alveoli dan kapilernya. Ya, maka nanti adik-adik semua jangan heran kalau pada lansia kok kondisinya baik-baik saja, tidak ada sesak nafas, kok nilai saturasinya masih rendah. Artinya menunjukkan ada perubahan nilai ya. Kenapa? Hal ini bisa disebabkan karena adanya tadi perubahan fungsi difusinya. Nah, kemudian masalah atau gangguan airway ya, sumbatan obstruktif. Total bisa choking, parsial ada karena cairan, pangkal lidah atau anatomis crowing ya. Ini ada juga untuk yang tambahannya yaitu dengan menggunakan ETT dan kombitub ya. Nah, jika korban bisa bicara tanpa suara tambahan. Nah, ini menjadi penting nih. Nanti para mahasiswa peserta bagaimana cara mengkaji bahwa airway clear adalah dengan melakukan anamnesis. Ya, melakukan anamnesis ke korban tersebut. Jadi langsung yang namanya observasi visual ya.
dan verbalize. Jadi visualize, verbalize ya. Ini menjadi momen yang penting. Jadi kalau ketemu klien atau pasien langsung ditanya, nama siapa? Ada yang bisa dibantu atau keluhkan apa yang dirasakan oleh pasien tersebut. Jika dia mampu dengan berbicara dengan jawaban yang panjang, ya, kemudian tanpa ada suara tambahan, maka kita bilang airway-nya clear. Ya, sama seperti kita kalau Anda bercakap-cakap, ya, kita dalam kondisi seperti ini mampu berbicara secara jelas, ini menunjukkan bahwa jalan nafas kita bebas. Tapi kalau pasien sedang memegang lehernya, kemudian ada sesak nafas, ada suara gargling, ya, drawing tadi, maka itu jelas ada mengalami sumbatan. Baik, untuk basic airway management ya, adik-adik semua, apa yang harus kita lakukan? Kalau terjadi sumbatan parsial atau cairan, ya, bisa kita lakukan suctioning. Ya, nanti teman-teman silakan belajar di materi khusus lain, yaitu tindakan suctioning, mungkin di KMP atau di tindakan gadar ya. Waktu untuk suctioning ya pada orang dewasa ini harus memperhatikan ya, tidak boleh terlalu lama-lama ya. Apalagi kalau kasus-kasus lansia karena resiko hipoksianya lebih besar. Kemudian bisa juga kita lakukan lock roll ya. Jadi kalau oleh cairan kita bisa lakukan lock roll. Lock roll itu adalah memiringkan pasien dengan catatan pasien tersebut ketika kita mau melock roll ya, memang harus dilakukan in flat line position. Jadi dimiringkan secara bersama-sama dalam ukuran atau jarak posisi tubuh yang sejajar antara kepala, bahu, badan, dan kaki. Ya, secara bersama-sama. Tindakan lock roll ini tidak boleh dilakukan secara mandiri. Harus bersama-sama. Apabila pasiennya memang sudah terindikasi dengan masalah di tulang belakang dan servikal, maka tindakannya lock roll. Kecuali kalau tanpa adanya trauma servikal, teman-teman boleh memiringkan dengan teknik biasa. Ya, kalau perlu memang segera dilakukan tindakan airway definitif. Oke, ini adalah tindakan suctioning ya. Ada rigid tip, ada soft tip ya. Ini adalah alat-alat suction yang bisa digunakan untuk mengaspirasi atau memvakum atau menyedot ya jenis sumbatan yang ada di mulut, entah itu cairan atau sisa-sisa makanan atau muntahan. Ya, kalau lendir, sekret bisa gunakan soft tip karena soft tip ini bisa sampai ke jalan nafas bagian trakea. Tapi kalau hanya rigid tip itu yang hanya ini hanya sampai di pangkal tenggorok saja, ya. Prinsip pada melakukan suction ketika masuk ke bagian jalan nafas lower atau bawah, maka ini menjadi prinsip steril ya. Tapi kalau hanya sampai mulut saja, prinsipnya bersih. Oke, itu adalah yang menggunakan alat ya. Nah, bagaimana untuk sumbatan parsial yang oleh karena pangkal lidah? Nah, kalau sumbatan parsial pada pangkal lidah, tadi disampaikan hampir penyebab seseorang mengalami penurunan tingkat sadar itu menimbulkan bunyi snoring. Ya, pasien tidak sadar, pangkal lidah jatuh menyumbat, ya, terutama pada bagian hipofaringnya. Sehingga bunyinya pasien itu mengorok atau yang disebut dengan snoring. Apa yang perlu kita lakukan ya tindakannya mengangkat pangkal lidah dengan mengatur posisi kepala. Teman-teman, satu teknik yang bisa digunakan yaitu yang namanya head tilt chin lift. Perhatikan ya, Anda bisa bayangkan tindakan ini yaitu head
till chin lift. Ingat, head till chin lift ini dilakukan pada kasus yang non trauma. Ya, non trauma, hati-hati pada pasien dengan lansia karena tadi terjadi yang namanya artritis pada sendi leher atau terjadi kalsifikasi. Ini bisa menyebabkan kalau kita tidak berhati-hati atau banyak melakukan manipulasi pada lansia, ya, ini bisa menyebabkan resiko injury tambahan. Ya, jadi yang betul-betul harus dikaji dulu ya di dalam keamanan memberikan intervensi ini. Ya. Ini dilakukan pada pasien di awal sebelum ada alat-alatnya. Kemudian cara yang kedua yaitu manual trauma, yaitu dengan cara chin lift ya. Chin itu dagu ya, jadi menengadahkan dagunya saja. Ya, menaikkan dagunya. Kalau head chin lift berarti kepala, topang kepala dan dagu. Kalau ini hanya dagunya saja. Oke. Nah, yang ketiga yaitu jaw thrust maneuver. Jaw thrust ini digunakan untuk orang profesional atau tenaga medis bila mana pasien tersebut memang mengalami sumbatan jalan nafas dan terdapat adanya trauma, terutama adalah trauma servikal, ya, yang ditandai dengan 4 ciri-ciri tadi. Ya, dari belakang penolongnya, kemudian pegang mandibulanya dan rahangnya, kemudian lakukan ekstensi dan fiksasi. Ya. Kenapa teknik ini dianjurkan? Kalau kita gunakan teknik head chin lift pada kasus dengan trauma servikal, ini berbahaya. Ya, bisa merusak pada yang namanya jalur spinal atau bagian medula oblongata sehingga pasien itu tersebut mengalami kerusakan pada pusat pernafasan dan bisa mengalami apnu. Ya, makanya teman-teman hati-hati kalau ada korban kecelakaan, entah itu naik motor atau naik kendaraan roda 4, kok ternyata trauma kepala, ada sumbatan jalan nafas, pastikan kita tidak boleh terlalu banyak memanipulasi pada bagian leher. Karena berdampak bisa membunuh. Ya, karena apa? Bukan jalan nafasnya yang kita bebaskan, tetapi adalah depresi susunan saraf pusatnya. Ya, bisa jadi pasiennya apnu karena ada masalah di titik pusat pernafasan, itu masalah ponsnya, di daerah ponsnya ya. Oke. Itu adalah triple manuver. Jadi kita ulang lagi ya, ada triple manuver. Yang pertama adalah head till chin lift, yang kedua adalah chin lift, yang ketiga adalah jaw thrust manuver. Nah, selanjutnya adalah sumbatan parsial ya, pangkal lidah. Yang pertama ada oropharyngeal airway. Ya, ini dengan alat nih. Yang kedua adalah NPA, nasopharyngeal airway. Jadi cara ini dilakukan kalau sudah ada alat. Alatnya ada 2 tadi ya, OPA dan NPA. Kalau triple manuver tadi dilakukan jika memang alat belum tersedia. Nah, ini fungsinya apa nih OPA? Ya, untuk menahan lidah pada bagian belakang faring, untuk mempermudah proses suctioning faring, untuk menghindari tergigitnya ETT. ETT namanya endotracheal tube. Kemudian digunakan pada pasien tidak sadar tanpa adanya gag reflex. Ya, ini ada alat-alatnya, mulai dari ukuran bayi, neonatus, sampai dengan orang dewasa. Ya, kalau orang Asia pada orang dewasa biasanya ukurannya adalah 3,5. Itu udah paling besar ya, besar sekali. Fungsinya untuk membuka jalan nafas. Ya, ingat. Kata kunci dari pemasangan OPA, adik-adik tulis ya, itu pada poin terakhir, bahwa alat ini dipasang jika pasiennya tidak sadar, ada bunyi snoring, dan tanpa gag refleks. Maksudnya gag refleks itu adalah tidak ada refleks mulut perlawanan. Ya, ada beberapa pasien yang dipasang alat ini di mulutnya, namun
pasiennya menolak. Nah, itu berarti masih ada gag refleks, maka sebaiknya dihindari karena bisa menyebabkan trauma tambahan. Entah itu perdarahan atau meningkatkan tekanan intrakraniumnya ya, padahal pasiennya mengalami cedera kepala. Nah, ini contoh pemasangannya. Jadi untuk pemasangan OPA ada 2 teknik. Yang pertama menggunakan sudip lidah. Kalau sudip lidah berarti tinggal buka mulutnya, langsung dimasukkan ya tanpa terbalik. Ya, sebelumnya diukur terlebih dahulu mulai dari batas bibir sampai dengan telinga ya. Kalau sudah sesuai baru teman-teman lakukan crossfinger ya, di mana mulutnya dibuka ya, yang sebelumnya sudah dikaji tidak ada sumbatan jalan nafas seperti gigi palsu, baru dilakukan memasukkan dengan teknik terbalik ya, menghadap ke atas lubangnya, baru diputar 180 derajat ya. Ini cara mengukurnya ya. Dari batas bibir sampai telinga, baru dimasukkan secara terbalik. Nah, kemudian NPA, nasopharyngeal airway ya. Bagaimana nasopharyngeal airway? Ya, dilakukan untuk pasien yang mengalami penurunan kesadaran, memiliki gag refleks ya. Memiliki gag refleks tidak dapat dipasang OPA karena gigi yang mengunci. Ya, jadi ketika pasiennya kejang, giginya pangkal lidahnya mengalami sumbatan, ya, tidak ada teknik lain, maka segera pasang NPA, nasopharyngeal airway. Dan ini fungsinya sama untuk membebaskan jalan nafas dan adanya gag refleks. Ya. Oke. Nah, untuk mengukur, ya, bagaimana cara kita mengukur NPA besarannya? Teman-teman bisa melakukan pengukuran besar kecilnya NPA itu dengan mengukur jari kelingkingnya, jari kelingking si pasien, ya, jari kelingking pasien. Jika ukurannya sama, ya, jika ukurannya sama, maka sesuaikan lubangnya, ya, dimulai dari lubang hidung kanan, ya, dan pada saat memasukkannya, edukasi pasien, kemudian berikan olesi atau olesi jeli ya untuk menghindari adanya inflamasi atau perlecetan ya atau iritasi ya. Komplikasinya ya bisa mengalami nasal mucosa injury, bisa mengalami laryngospasm ya, maka bisa berikan jeli ya, berikan jeli. Nah, dalam pemasangan NPA ini hati-hati ya, hati-hati pemasangan NPA pada pasien atau korban lansia yang mengalami fraktur basis kranii ya, fraktur basis kranii. Karena ini salah satu kontraindikasi untuk dilakukan pemasangan NPA atau selang NGT ya, memasukkan lewat hidung ya. Ada takutnya apa? Ada celah atau ada saluran ya dari kranium ya, dari otak itu masuk ke dalam mulut ya. Jadi bisa mengalami yang namanya fistula atau saluran baru ke sana. Oke, ini adalah contoh ya, ini hanya contoh, ini zaman dulu mungkin masih menggunakan peniti ya. Ini kalau saat ini sudah desain di mana lubang luar lebih besar daripada diameternya ya. Tes selanjutnya adalah penggunaan LMA, laryngeal mask airway ya, digunakan pada pasien yang sulit terutama bila diintubasi ya, bila diintubasi endotrakeal atau menggunakan back mask atau sungkup muka. LMA bukanlah airway definitif. Bila seseorang pasien terpasang LMA, maka setiba di rumah sakit
harus segera digantinya dengan menggunakan airway definitif, yaitu endotracheal tube, ya, endotracheal tube. Nah, ini adalah jenis LMA, ya. LMA ini bentuknya, ya, saat memasukkan ke dalam faring, ya, mulutnya dibuka, penolong dari belakang, ya, kemudian menjepit ujung LMA-nya, kemudian memasukkan dalam kondisi balon yang sudah kempes dan diberikan jelly. Setelah masuk, baru di-inflate lagi balonnya, dipompa lagi balonnya, ya. Kemudian ada combi tube. Combi tube adalah jika aerodefinitif tidak mungkin dilakukan, salah satunya lubang, maka menghubungkan esofagias dan lubang lainnya dengan menghubungkan dengan jalan nafas. Nah, ini gunakan combi tube, ya. Ini alatnya, ya. Jadi combi tube ini untuk volumenya, ya, bisa kita menggunakan double lumen di situ, ya. Jadi ada 2 balon di mana masuk yang satu ke trachea, ya, yang satu lagi adalah masuk ke trachea atau esofageal, ya. Yang satu lagi pas di pangkal lidahnya balonnya. Nah, nanti baru kedua-duanya ditutup, ya. Ini pun sama, yaitu alat keduanya LMA dan combi tube adalah bukan alat airway definitif, ya, adalah junction airway, alat-alat tambah. Nah, bagaimana untuk yang advanced airway management? Ya, airway definitif, indikasinya adalah satu, adanya lansia atau orang dewasa atau pediatrik yang mengalami apne, ya. Walaupun nanti ada pembahasan sendiri manajemen pada pasien dengan henti nafas, yaitu BLS survei, ya. Itu melakukan kompresi, ya. Tidak mampu mempertahankan airway dengan cara lain. Oke, ya. Adanya resiko aspirasi oleh darah atau muntah, ancaman segera atau bahaya potensi sumbatan jalan nafas, ya, terutama pada kasus dengan cedera inhalasi atau pada patah tulang, ya, patah tulang, hematoma retrofaringeal, cedera kepala tertutup untuk memerlukan bantuan nafas, ya. Bantuan nafas. Kemudian pada pasien yang tidak mampu, ya, untuk mempertahankan oksigenasinya, ya. Mempertahankan oksigenasinya dengan menggunakan BVM. BVM ini adalah bag valve mask, ya. Jadi bag valve mask. Ya, jadi alat untuk pemberian ventilasi tambahan, atau mungkin teman-teman sering melihat di media atau di rumah sakit yang namanya balon, itu namanya BVM, bagging valve mask, ya. Oke. Kemudian untuk advanced airway ada 2, ya, adik-adik semua. Yang pertama adalah endotracheal intubation, yaitu orotracheal dan nasotracheal. Walaupun mungkin nasotracheal ini jarang sekali dilakukan, ya, semuanya lewat orotracheal. Dan needle cricotirodotomy, ya, needle cricotirodotomy. Nah, teman-teman silakan simak, ya. Orotracheal intubasi. Nah, maka sebelum dilakukan pembebasan jalan nafas atau memasang ETT tersebut, teman-teman lakukan yang namanya ventilasi dan oksigenasi terlebih dahulu, ya. Jadi lakukan hiperventilasi sampai nilai saturasinya di atas 95%, ya. Jadi teknik membebaskan jalan nafas di situ kalau tidak ada trauma, teman-teman perhatikan, ya, orang yang memegang itu dengan teknik CE, ya, C-ECLIM, ya. Ini bentuknya C, ya. Ini bentuknya C, dan ini adalah bentuknya E. Ini C, ini E. Ya, jadi namanya C-ECLIM. Nah, posisi kepalanya ini bentuknya adalah bukan head to chin lift, ya. Chin lift, kemudian ada C-ECLIM. Nah, ini hindari kebocoran, ya, sesuaikan ukuran sungkup atau vas masknya. Nah, ini baru kita lakukan
ventilasi ya, lakukan ventilasi dengan hiperventilasi dan sambil melihat pengembangan dada. Nah, nanti teman-teman baru kita melakukan memasukkan selang ETT ke dalam mulutnya ya. Nah, ini adalah tekniknya ya, Adik-adik ya. Ini mungkin baru gambar, nanti kalau teman-teman ingin melihat jelas bisa lihat di tutorial YouTube ya. Bagaimana cara melakukan intubasi. Nah, ini target lubangnya. Jadi ini namanya laryngoskop ya. Ini adalah laryngoskop, ini blade-nya. Saya ulangi ya. Nah, ini laryngoskop, ini blade-nya ya. Nanti selangnya dimasukin ke dalam trakea ya. Ini namanya tindakannya Selig manuver. Selig manuver ini adalah menekan pada daerah glotis ya, pada daerah glotis. Nah, targetnya ini ya. Ini ada lubang trakea. Nah, di bawahnya lubang trakea ini ada lubang esofagial. Nah, kalau trakea adalah masuk ke sistem pernafasan, kalau esofagial masuknya ke sistem pencernaan ya. Maka harus hati-hati di sini. Harus dicek ya. Nah, bagaimana syaratnya untuk pasien bisa atau penolong atau tim ventilator atau airway bisa memasukkan ETT? Syarat pasien harus direlaksasi, harus diberikan obat sedatif ya. Jadi tingkat kesadarannya dibikin koma, sama otot-ototnya dibikin relaksan. Jadi dikasih obat depresan dan relaksan supaya apa? Tidak ada perlawanan dan pasiennya nyaman, tidak ada kesakitan ya. Sehingga intubasinya cepat. Dan yang perlu diperhatikan adalah buat penolong ya, harus menggunakan yang namanya APD lengkap ya, yaitu menggunakan kacamata Google, kemudian menggunakan masker, kemudian kalau perlu pasiennya dengan menggunakan blade laryngoskop yang baik ya, contohnya dengan video laryngoskop ya. Tuh. Apalagi kalau di masa pandemi. Nah, tindakan seperti ini harus segera dilakukan. Setelah itu sirkuitnya tidak boleh dilakukan ventilasi dengan menggunakan manual, tetapi dengan menggunakan mesin ya, itu namanya mesin ventilator. Oke, ini adalah Selig manuver ya, menekan glotis ya. Nah, bagaimana penyulitnya nih ya? Bagaimana penyulit pada lansia atau pada seseorang yang dilakukan intubasi ya? Pertama, kemungkinan cedera luas tulang leher ya. Jadi bila mana ada cedera pada tulang leher ya, ini bisa menyebabkan kesulitan di dalam intubasi. Kemudian ada artritis berat pada servikal ya. Jadi tulang leher tidak bisa melakukan pergerakan bebas. Kemudian ada trauma maksilaris ya, atau mandibularis yang berat. Kemudian keterbatasan membuka mulut. Kemudian ada variasi anatomi atau dagu terlalu panjang. Ini ada gigi yang overbite ya. Jadi giginya panjang-panjang, keluar lagi gitu ya. Kayak siapa ya? Mungkin di sini nggak ada ya. Itu mempengaruhi proses dalam intubasi. Kemudian otot leher yang pendek. Jadi leher pendek ini mempengaruhi dalam proses intubasi di dalam memasukkan endotracheal tube-nya tadi. Nah, kemudian teman-teman ya, bagaimana dalam melakukan blind intubation ya? Nah, kalau nasofaringeal intubasi seperti ini, mungkin hal ini sangat jarang sekali dilakukan ya, karena kita mengupayakan adalah yang aman, kecuali kalau tadi menggunakan NPA, nasofaringeal airway, itu silakan. Tapi ya teknik ini dalam kondisi emergensi bisa jadi dilakukan karena mungkin mulutnya ada gangguan atau obstruksi total yang tidak bisa kita, atau sambil dilakukan ekstra pengambilan benda asing tersebut, maka tekniknya yang pertama adalah sambil mendengar pernafasan, kemudian dorong saat inspirasi ya. Bila suara hilang, maka masukkan ke esofagus ya. Hati-hati bila ada fraktur basis krani.
Nah, kemudian bagaimana NPA dilakukan? Hanya dipasang pada berita yang masih dapat nafas spontan. Tuh, ya. Jadi memang syaratnya itu dipasang secara manual mengikuti irama nafas penderita. Tapi ingat ya, tindakan ini sama seperti Anda memasang NGT, tapi jalur yang dikejar adalah bukan esofagial, tetapi jalur trakeanya. Nah, kemudian teknik terakhir ada yang namanya needle cricotireotomy ya. Apabila intubasi tidak bisa dilakukan ya, maka tindakannya bisa dilakukan yang namanya needle cricotireotomy ya, yaitu melakukan insersi penusukan pada tulang krikoidnya ya. Dan ini sifatnya hanya sementara 30 sampai 45 menit dengan menggunakan IV kateter yang paling besar ukuran nomor 14. Ya, contoh ini ya. Ini adalah membran krikoid ya, membrana tiroid dan disinilah untuk lokasi untuk pemasangan tadi apoket atau yang ukuran nomor 14. Nah, jika hal ini dilakukan memang kalau kondisi mulut tidak ada jalan untuk membuka jalan nafas tersebut. Nah, tentunya gimana cara tekniknya? Ini dilakukan oleh orang ahli ya. Dilakukan disinfeksi ya, bila perlu dilakukan anestesi, dilakukan insisi baru memasukkan lubangnya jarum tersebut ya, apoketnya. Ini apoketnya dengan menggunakan 14G ya. Kalau pada saat spetnya diaspirasi adalah udara, jadi cairan spet yang ini Anda isi dengan cairan, jika keluar udara merupakan target yang kita capai, tapi kalau keluarnya darah berarti masuk ke pembuluh darah, kita bisa ganti ya atau dilakukan insersi kembali. Ini adalah bagaimana cara membebaskan jalan nafas, teman-teman, adik-adik semua ya. Adik-adik semua itu adalah bagaimana cara membebaskan jalan nafas dari masalah airway, masalah airway dulu ya, masalah airway-nya dari mulai manual, kemudian menggunakan alat, kemudian ada juga yang disebut dengan airway definitif. Segitu kompleksnya masalah airway harus segera dilakukan pertolongan ya, pertolongan. Baik, untuk selanjutnya saya akan lanjutkan ya untuk sesi pertanyaan nanti di akhir, yaitu bagaimana cara melakukan tindakan di breathing ya, breathing ya. Begitu pentingnya ketika airway-nya sudah terevakuasi, sudah terbebaskan, baru masuk ke breathing atau pernafasan. Kita sudah tahu ya bahwa masalah-masalah di breathing pada lansia tadi cukup kompleks ya. Namun kita juga jelaskan secara general pada orang lansia ya. Baik, yang dikatakan dengan ya pernafasan yang adekuat ya, yaitu nafas yang sangat cepat atau lambat, di mana frekuensi normal pada orang dewasa adalah 12 sampai 20 kali per menit ya. Anak-anak 15-30, bayi 30 sampai 50. Disertai dengan penggerakan dinding dada yang tidak adekuat. Ya, atau yang disebut dengan adanya tanda-tanda sianotik. Ya, sianotik ini merupakan tanda dari hipoksia. Apa tanda-tanda pernafasan tidak adekuat? Ya, ada pasien mengeluh sesak nafas itu sudah pasti ya. Kemudian adanya usaha nafas yang berlebih atau yang namanya WOB, walk of breathing. Ya, ada penggunaan otot. Yang pertama kita bisa lihat adalah nafas cuping hidung ya. Kemudian ada penggunaan otot bantu pernafasan yaitu otot sternocleidomastoideus ya. Ada otot-otot
inspirator, ada yaitu pectoralis major dan diafragmatik. Ya, ini mengalami suatu proses gerakan yang meningkat. Ditandai apa lagi? Ya, kesadarannya juga mulai menurun karena efek hipoksianya, ya. Nilai saturasi oksigennya ini menjadi hal yang penting, ya, bahwa dikatakan oksigen rendah kalau nilai saturasinya menurun. Ya, nilai normalnya adalah 95, di atas 95%. Ditandai apa lagi? Misalkan denyut nadi lambat atau frekuensi nafas lambat. Nah, ini kalau sudah masuk kondisi-kondisi yang mengarah ke neuro. Ya, ini sudah fasenya fase kompensasi. Nah, di breathing oksigenasi ini selalu diberikan bila keadaan umum kurang baik. Ya, kalau memang penyebabnya adalah hipoksia. Sekali lagi, terapi oksigen diberikan jika mana pasien itu mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen dalam darah. Ditandai dengan RR yang meningkat, penggunaan otot bantu pernafasan, atau nilai saturasinya. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah alat yang namanya oximetry pulse ya. Jadi finger oximetry. Ini digunakan untuk menilai kebutuhan sel ya dengan menggunakan pulse oximetry. Normalnya di atas 95% ya. Berarti berapa? 96, 97, 98 lah, bahkan sampai 100%. Nah, bagaimana untuk kasus-kasus postcardiac arrest? Itu di akhir tahun 2020 targetnya cukup 92 sampai 98% untuk kebutuhan oksigenasinya. Nah, ini ada nilai oximetri ya, teman-teman, ada semua. Jadi kalau nilai saturasinya 95 sampai 100%, berarti interpretasinya normal ya. Intervensinya bisa diberikan oksigen nasal kanul yang paling rendah. 90 sampai 95% hipoksia ringan ya. Vesmas 6 sampai 10 liter. 85 sampai 90% hipoksia sedang sampai berat, Vesmas dengan reservoir 8 sampai 12 liter ya. Itu merupakan akses ventilasi. Kalau sudah kurang dari 80%, ini berarti sudah severe hipoksia atau hipoksia berat, bahkan mengancam nyawa, harus segera dilakukan intubasi. Tapi lihat klinis pasiennya ya, semuanya ya. Jadi nilai saturasi harus dilihat penggunaan BOB-nya ya, kemudian parameter fungsi parunya, karena jadi jangan berpikir wah ini saturasi 70%. Nah, ternyata pasiennya, ingat pada lansia itu sudah banyak multifaktor atau penyakit yang menyertainya. Mungkin ada PPOK, ada TB paru, sehingga nilai oksigen dalam darahnya tidak tercapai normal, tapi pasiennya fine-fine saja. Jadi kita tidak perlu mengobati angka, tetapi klinis secara umum. Ya. Nah, ini ada alat-alat oksigenasi ya, ada semua, mulai nasal kanul, itu yang lewat hidung, ya, mulai dari 1 sampai 6 liter batasan maksimalnya, dan kenaikan 1 liter itu kurang lebih 4%. Nah, tinggal dikalikan saja dari 21% sampai dengan 44%. Face mask 6 sampai 10, 35 sampai 40%. Rebreathing mask yaitu 8 sampai 12 liter 80%, non rebreathing mask 10 sampai 15 liter 95 sampai 100%. Nah, ini adalah alat-alatnya, alat bantu pemberian oksigen ya. Bisa pemberian nasal kanul atau face mask atau non rebreathing atau rebreathing sesuai dengan nilai saturasi atau nilai kekurangan derajat hipoksianya. Kalau mau valid ya dilakukan pemeriksaan analisa gas darah. Dan untuk dosisnya bisa lihat tabel yang sebelumnya ya. Oke, ini adalah alat-alat rebreathing mask dan ini non rebreathing. Nah, yang perlu ada diketahui adalah rebreathing mask. Rebreathe berarti menghirup kembali udara yang sudah dikeluarkan lewat hidung masuk ke kantong reservoir dan di situ dihirup kembali sehingga kandungan reservoirnya ada kandungan CO2 dan O2. Efek
dari penggunaan rebreathing bisa meningkatkan nilai CO2 atau indikasinya untuk pasien-pasien yang mengalami hipoksia dan hipokarbia, ya, jadi nilai CO2-nya rendah. Tapi kalau non-rebreathing ini dilakukan atau diberikan pada pasien yang hipoksia sedang sampai berat, ya, di mana katupnya ini di sini ada katup, ada valve. Kalau dia inspirasi terbuka, kalau ekspirasi tertutup, sehingga murni yang ada di reservoir ini adalah oksigen 100%, ya, ini 100% di dalam oksigenasinya, ya. Jadi teman-teman harus mengerti perbedaan apa itu rebreathing dan ada non rebreathing. Kuncinya adalah di katupnya, ya. Kalau non rebreathing ada 3 katup, ya, kanan, kiri, dan tengah. Tapi kalau rebreathing tidak ada katupnya. Oke, untuk ventilasi ada ventilasi buatan atau control ventilation, ada ventilasi bantuan, assist ventilasi. Nah, jika pasiennya tidak mampu untuk bernafas, maka teman-teman, ya, atau yang namanya apnu, maka teman-teman bisa melakukan pembebasan jalan nafas terlebih dahulu dengan cara head chin lift dan pemberian nafas bantuan. Nah, teknik yang dianjurkan adalah sudah menggunakan alat, yaitu both to mask ventilation atau barrier device atau BVM. Jadi harus pakai sungkup atau alat BVM. Bahkan di era sekarang pandemi wajib menggunakan yang namanya HEPA filter, ya. Tapi ini untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi, ya. Nah, kalau pasiennya memang suspek, dan ini harus dihindari, ya. Artinya memang harus benar-benar manajemen airway breathing-nya, karena ini adalah bisa menyebabkan yang namanya tindakan aerosol, ya. Ini harus betul-betul sesuai standar infeksi nosokomial, ya, di era pandemi. Nah, yang tidak boleh itu yang bersentuhan langsung, ya, mouth to mouth, mouth to nose, itu nggak ada. Ini membahayakan buat si penolong, ya, walaupun ini mungkin dulu diajarkan, ya, atau disampaikan, tapi saat ini sudah tidak boleh dilakukan kembali. Baik, untuk selanjutnya, ya, ya, untuk pemberian ventilasi, ya, itu dengan menggunakan alat barrier device. Nah, untuk BVM, jika pasiennya mengalami henti nafas, ya, atau lansia mengalami henti nafas tanpa disertai dengan henti jantung atau tanpa nadi atau dengan nadi, maka boleh dilakukan tindakan yang namanya rescue breathing, ya, menurut algoritma yang sekarang bahwa pemberian rescue breathing itu 10 kali per menit, ya, tadinya 10 sampai 12 kali per menit. Ini cukup 10 kali per menit setiap 6 detik dan evaluasi tiap 2 menit. Jadi setiap 2 menit lihat apakah pasien sudah bernafas atau belum. Kalau belum, pertimbangkan untuk airway definitif atau intubasi. Nah, kalau kondisinya tidak membaik, ya, sudah dikasih oksigen sampai oksigen tingkat tinggi, waspada apakah lansia tersebut mengalami trauma torak atau tidak, ya. Trauma torak yang ada jika pemberian oksigen sudah maksimal, kita bisa melihat apakah kasusnya tampon nada jantung, tension pneumotorak, open pneumotorak, ya, atau flail chest. Jadi harus dibuka dadanya dan lakukan pemeriksaan fisik, yaitu dengan teknik inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Ya, inspeksi, frekuensi, irama, pernafasan, kemudian kesimetrisan pengembangan dinding dada, kemudian auskultasi apakah vesikuler ronki, ya, kemudian perkusi, sonor, hipersonor atau redup, kemudian palpasi, krepitasi, dan bunyi nyeri. Ya, baik, teman-teman, ini merupakan materi terakhir dari manajemen airway dan breathing dalam
pemberian oksigen ya dalam penyampaian materi, khususnya kita khususkan pada kasus dengan lansia. Terima kasih dan silakan kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan.